Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kedua ini saya mau melanjutkan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Bagian yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 1 lubang. Yang sudah dibahas beserta penjelasannya yaitu mulut, hidung, dan telinga. Hari ini saya mau melanjutkan lubang yang keempat, yaitu jalan depan atau alat buang air kecil. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan adalah membatalkan puasa, walaupun itu adalah sesuatu yang darurat, seperti dalam pengobatan dengan memasukkan obat ke lubang kemaluan atau pipa untuk mengeluarkan cairan dari dalam bagi orang yang sakit. Termasuk memasukkan jemari bagi seorang wanita adalah membatalkan puasa. Maka dari itu, para wanita yang bersuci dari bekas buang air kecil harus hati-hati. Jangan sampai saat membersihkan sisa buang air kencing atau beristinja melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Bagi wanita yang ingin beristinja, hendaknya hanya membasuh bagian yang terbuka di saat ia jongkok saja dengan perut jemari, dan tidak perlu memasukkan jemari ke bagian yang lebih dalam, karena hal itu akan membatalkan puasa. Lebih dari itu, ditinjau dari sisi kesehatan, justru tidak sehat kalau cara membersihkan kemaluan adalah dengan cara membersihkan bagian yang tidak terlihat di saat jongkok. Sebab yang demikian itu justru akan membuka kemaluan untuk kemasukan kotoran dari luar. Berikutnya lubang yang keempat, yang kelima, yaitu jalan belakang atau alat buang air besar. Memasukkan sesuatu ke lubang belakang sama hukumnya seperti memasukkan sesuatu ke jalan depan. Artinya, jika ada orang memasukkan sesuatu ke lubang belakang, biarpun dalam keadaan darurat, dalam pengobatan, adalah membatalkan puasa, termasuk memasukkan jemari saat istinja atau bersuci dari bekas buang air besar. Maka cara yang benar dalam istinja adalah cukup dengan membersihkan bagian alat buang air besar dengan perut jemari tanpa harus memasukkan jemari ke bagian dalam. Yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja.
Muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa, baik dilakukan dengan wajar atau tidak, baik dalam keadaan darurat atau tidak. Seperti dengan sengaja mencari bau yang busuk lalu diciumi hingga muntah, atau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya agar bisa muntah. Berbeda jika muntah yang terjadi karena tidak disengaja, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Dengan syarat, kita tidak boleh menelan ludah yang di mulut sehabis muntah. Sebelum kita mensucikan mulut kita dengan cara berkumur dengan air suci. Di saat kita belum berkumur, kemudian kita langsung menelan ludah, maka puasa kita menjadi batal. Sebab muntahan adalah najis, dan mulut kita telah menjadi najis karena muntahan, sehingga ludah kita telah bercampur dengan najis yang jika ditelan akan membatalkan puasa. Karena yang ditelan bukan lagi ludah yang murni, akan tetapi ludah yang najis. Jika ada orang menggosok gigi, kemudian dia itu biasanya tidak muntah, maka di saat dia gosok gigi tiba-tiba muntah, maka tidak batal. Akan tetapi, jika dia tahu kalau biasanya setiap menggosok gigi akan muntah, maka hukum menggosok gigi yang semula tidak haram menjadi haram. Dan jika ternyata benar-benar muntah, maka puasanya menjadi batal. Jika ada orang yang kemasukan sesuatu melewati tenggorokan, kemudian dia berusaha untuk mengeluarkannya, maka menjadi batal. Karena sama saja seperti muntah yang disengaja. Berbeda dengan dahak. Jika seseorang berdahak, maka hal itu dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Akan tetapi, dahak yang sudah keluar melewati tenggorokan tidak boleh ditelan, dan itu membatalkan puasa. Batas tenggorokan adalah tempat keluarnya huruf H. Pertemuan kedua untuk hal-hal yang membatalkan puasa, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.